Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinda Billy Audrey dari kelas 2 TRKB. Di sini saya akan menampilkan tugas pertemuan 3 yang telah saya buat, yaitu tugas di sini saya buat package baru bernama tugas 2. Di sini ada activity login sebagai kelasnya. Otomatis setelah kita buat kelas activity login, maka kita akan melihat pada layout akan keluar juga activity login. Oke. Karena kita ingin menggunakan binding, sebelum itu kita setkan dulu bindingnya di sini. Di Gradle KTS modul yang apps. Kita buat tulisan build filters view binding true. Setelah itu kita sinkronkan. Setelah kita sinkronkan, maka dia aktif. Jadi kita bisa setkan di sini. Pertama, jangan lupa kita di bawah class login untuk kelasnya, di bawah tulisan class login itu kita buat private listener var binding activity login binding. Setelah itu di bawah tulisan override fun ini, setelah enable edge to edge, kita buat binding activity login binding inflat layout flatter set content view binding road. Setelah bindingnya di set, kita bisa buat inisialisasinya di dalam sini. Ini button bindingnya masuk ke dalam binding input name. Ini. Jadi nanti setelah button diklik, nama user nanti yang akan muncul. Jadi misalnya saya ngisikan nama nanti. Misalnya Billy, nanti Billy yang akan keluar di seperti contoh nanti aja. Oke, kita lanjut dulu. Setelah itu, setelah bindingnya dibuat, kita lihat di sini bindingnya sudah, berarti kita tinggal membuat interface-nya, membuat tampilannya. Kita masuk ke activity login layout. Nah, di sini kita sudah membuat nih, sudah memasukkan semuanya. Ada teks, ada gambar, ada input teks, ada input teks juga, ada buton. Di sini, oke. Nih, saya menggunakan di sini warna. Saya ngeset warna putih untuk tulisan selamat datang. Saya juga ngeset ini warna putih nih untuk username, untuk backgroundnya ya. Jadi yang ini nih, yang ini saya set warna putih. Untuk yang password juga saya set warna putih. Untuk selamat datang saya set warna selamat datangnya yang putih, bukan backgroundnya. Jadi teksnya yang saya ubah. Nih, sini kita menggunakan text color. Text color ini yang merubah warna teksnya. Kalau di sini kita menggunakan background karena saya berubah backgroundnya. Sebelumnya backgroundnya itu transparan. Oke, kita masuk ke bagian button. Nah, di sini saya buat buttonnya login. Button login ini saya menggunakan warna juga di sini. Saya menggunakan warna Billy. Bukan, warna button nih. Color button nih, menggunakan background tint. Kenapa background tint? Karena background tint itu untuk yang bagian isi nih, bagian sini. Kalau background itu dia di luar. Kayak nanti kalau ini digunakan background tint dia kotak jadinya. Sama kayak gini nih. Nih kalau kita pakai background tint, dia nggak kelihatan, warnanya nggak berubah. Malah warna tulisan passwordnya nih mungkin bisa berubah nanti. Kalau kita pakai background aja nih, tuh, menjadi kotak dia, kotak ini. Oke, saya menggunakan warna button dan font Billy. Sini saya sudah memasukkan fontnya. Menggunakan font ini fontnya bisa kita ambil dari Google, kita cari.
lalu kita ekstrak. Setelah ekstrak nanti muncul dia dalam bentuk apa font gitu. Terus nanti itu yang dikopikan dan dipastikan ke dalam font ini. Setelah itu saya juga menggunakan colors. Colors itu berada di values nih, di values. Colors nih udah saya set. Nah, di sini kita bisa set warna yang kita inginkan. Mau warnanya lebih hijau atau lebih merah, lebih biru, terserah kita. Yang penting nanti setelah selesai kita setkan namanya. Jadi nanti ini gampang sebagai bisa disimpan warnanya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau buat halaman selanjutnya, warnanya bisa sama dengan halaman login ini. Misalnya halaman login ini saya menggunakan button nih, menggunakan uang. Jadi background ini nih saya buat namanya uang. Uang inilah yang menjadi backgroundnya. Uang tuh berwarna ini. Jadi nanti semua, misalnya halaman selanjutnya, nanti saya set uang juga untuk di background colornya. Nanti dia berubah sama seperti warna yang sekarang. Jadi nanti semua eh, bagian, semua tempat nanti sama deh warnanya. Oke, lalu saya juga memasukkan gambar nih di sini. Nah, saya memasukkan gambar. Cara masukkan gambar itu juga sama. Kita tinggal kopikan gambar yang ada, masuk nanti ke dalam. Setelah masuk itu tinggal dipastekan di sini, terus bisa langsung di drop. Oke, bisa langsung di drop nih dari sini. Dari sini, nih. Tinggal ditarik nih. Nah tuh, nanti keluar tulisan, tinggal kita pilih tadi karena kita udah set namanya, dia pasti muncul nanti paling depan. Oke, setelah itu setelah jadi jangan lupa nih constraint agar tidak error, agar tidak berserakan juga. Jadi dia rapi, tertata rapi seperti ini karena sudah constraint. Oke, nah selanjutnya karena dari Classroom itu meminta login ini mengarah pada tugas sebelumnya yang yaitu tugas 1 ini. Jadi kita kembali ke bagian login kita. Nah, di sini ini dia file intent. Di sini file intent inilah yang mengarahkan kita ke luas keliling. Luas keliling itu kan, nah nih luas keliling itulah tugas pertamanya. Jadi kita mengarahkan kepada luas keliling. Nah, di sini kita setkan intentnya luas keliling, lalu kita masukkan ke button login nih, set on klik listenernya, file intent diarahkan, intentnya itu mengarah ke luas keliling. Oke, nah jangan lupa kita lihat manifestnya. Nah, karena kita mau jalankan tuh dari login pindah ke uh, luas keliling, jadi jangan diaktifkan luas kelilingnya. Di sini saya forcekan ya, dua-duanya. Jangan di true kan. True-nya itu untuk bagian tugas 2 karena kita utamanya di tugas 2 nih untuk mulainya. Oke, bisa kita cobakan buat nama misalnya Billy, terus passwordnya itu Billy. Terus passwordnya 123, kita klik login. Nah, itu pemberitahuannya Billy berhasil melakukan login. Nah, sekarang kita sudah mengarahkan ke tugas pertama. Ke tadi untuk tulisan. Nih, untuk tulisan Billy itu ini tadi user. Dia ngambil dari user yang tertulis. Jadi dari nama dia, input nama. Mengambil value dari input nama dan menampilkannya di login. Nah, lihat login. Coba kita ulang. Kita lihat paketnya ya. Nah, kita lihat di sini paketnya jalan terus.
Klik. Nah, Billy berhasil melakukan login. Itu fungsi value-nya tadi. Menggunakan log E ini untuk arah ke loketnya. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.